Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita akan memproklamirkan kemerdekaan. Benar, Jepang tidak mempunyai wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Peristiwa Rengas Dengklok. Babak 1, perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah tahu berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya melihat berita tentang gencatan senjata itu. Kita memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus pergi ke rumah kediaman Soekarno menyampaikan kabar ini. Saya akan memerintahkan anggota dan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang airku, seret aku ke pojokan Lampung Galak. Kau tak perlu menunggu esok hari. Tapi ini sangat cepat, Bu. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah menderita akibat kejadian ini. Jepang adalah masa yang sudah menjadi Belanda yang bisa kembali berkuasa dengan adil. Jika saudara tidak setuju dengan perkataan saya dan mengira saudara mampu dan untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa datang ke Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu di Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu seperti itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang. Kekuatan sendiri tak akan mampu mengalahkan bangsa Jepang. Coba kalian perlihatkan di mana letak kekuatan yang kalian perhitungkan itu. Apa di zaman ada untuk membantu wanita dan anak yang terlibat dalam propaganda. Coba kalian pikirkan bagaimana kita dapat mempertahankan kemerdekaan. Dan coba kalian bayangkan bagaimana kita bisa berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang ditanggung oleh rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu dengan bangsa kita. Baiklah, tapi berikan kami sedikit waktu untuk berpikir.
Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana para pemuda menuntut segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah. Ingat, kita perlu mempersiapkannya semuanya dengan matang agar nanti tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang ini adalah kemerdekaan. Namun atas kembalinya bangsa sekutu yang ingin kembali ke penjajah negeri ini, kita harus tunduk pada saat rapat kemerdekaan pada 1849. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah Bu, berarti semua kita harus sepakat. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Pakai tenaga lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara dari pagi ini? Sebaiknya Anda dan Bapak Soekarno turut mengikuti kami ke tempat pengasingan. Pengasihan apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa beliau untuk Yasinka agar menghindari ancaman dan tolong antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Penuati dan anak turut mengikuti kami untuk menjamin keselamatan. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah, aku akan menjamin kemerdekaan kalian itu pada esok harinya. Dan katakanlah, dan aku akan menjamin keselamatan mereka saat tiba di Jakarta. Kau percaya kepada Soekarno? Baiklah, kami akan mengantarkan menuju tempat di Rengas Dengklok. Ayo, Apakah kau bisa mengantarkan ke Rengas Dengklok? Maaf, saya Pak. Kalau begitu naiklah. Babak 3, perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Jelaskan mengapa saudara saya membawa kami. Kau jangan pelajaran kami bumi. Ini jadi kesalahan Anda. Bukan semua sudah kami katakan kepada kalian. Masalah kemerdekaan masih dibicarakan dalam sidang minggu pagi. Memang benar adanya, tetapi sekarang semua mendapat mengapa menunggu diberikan oleh Jepang. Kenapa menunggu hasil sidang terjadi? Kalau kita bisa bergerak dan berbuat sendiri, bergerak itu tentu Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita juga masih tidak sanggup dan kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Apakah akan selamanya kita menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Demi rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di atas tanah yang mereka sendiri. Mereka berhak bebas, seperti sekaranglah saatnya. Benar, saudara sekalian. Mari kita bicarakan semua ini dengan tanpa ada rasa Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta.
waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Syukurlah kalian berdua baik-baik saja. Jadi bagaimana? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa serta-merta. Jadi kapan proklamasi itu akan diselenggarakan? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin kita akan melaksanakan pada semua. Siap. Nah, Bagaimana kita membicarakan strategi proklamasi saya mungkin bagaimana kalau kita memilih berbeda atau tidak. selamat ada apa? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami bertempat untuk buat proklamasi. Benarkah begitu? Kalau benar begitu, silakan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Dan gunakan ruangan yang kalian gunakan. Tinggal membutuhkan. Saya ingin istirahat dulu. Terima kasih Pak Perwira. Ya, sama-sama. Menurut saya sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatangani? PPKI dan lembaga bentuknya Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi dan pada bersama Jepang. Oh benar. Lalu bagaimana? Apakah dari kalian ada yang bergambar untuk menyelesaikan masalah ini? Lalu bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh pimpinan seperti Amerika ketika menandatangani deklarasi? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkaitan dengan bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul. Yang menandatangani itu betul saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulannya bagus. Bagaimana hadirin? Saya tolong kembali sebentar. Tolong kau ketik teks ini lalu jaga teks ini dengan baik. Baik, Bu. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah Bu, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani di saat-saat yang Bu harus berjalan ini. Iya Pak, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, bagaimana? Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok orang Jepang? Sudah, kita akan mengadakan upacara bendera yang di Jalan Indonesia Raya saat Bu Soekarno. Kan kita tidak punya bendera Pak. Bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau ini saja?
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.